Assalamualaikum. Saya Dina Wulandari, mahasiswa PPG BK Universitas Ahmad Dahlan dan juga guru BK di SMA Negeri 1 Kelapa. Dalam kali ini saya akan menyajikan aksi ketiga saya, yaitu konseling kelompok menggunakan pendekatan behavior dengan teknik self management. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Tujuan Ibu mengundang kalian ke ruangan BK ini untuk mengadakan konseling kelompok. Konseling kelompok itu adalah upaya bantuan yang diberikan oleh Ibu kepada kalian jika kalian memiliki masalah. Settingnya seperti apa? Settingnya kelompok. Jadi nanti kelompok ini kita berlima yang saling memberikan masukan untuk menyelesaikan permasalahan masing-masing. Setelah menceritakan masalahnya, kita saling menceritakan masalah. Permasalahan yang kita ceritakan ini, Ibu harap menjadi rahasia kita berlima saja. Jadi keluar dari ruangan ini tidak ada yang membeberkan cerita di dalam sini. Bisa dipahami? Kita melakukan perkenalan dulu ya. Dimulai dari Ulum dulu, silakan Ulum. Perkenalkan, nama saya Muftahul Ulum. Saya berasal dari kelas 10 pagi hari. Dengan berjalan kaki dengan penuh semangat. Oke, tepuk tangan. Nanti jadi dari kalian menceritakan permasalahannya, ibu tanya, nanti kalian bercerita. Kemudian kita akan bersepakat kira-kira masalah siapa dulu yang harus diselesaikan. Ya? Baik. Mungkin bisa dimulai dari Fitra dulu kan? Jadi Bu, masalah saya itu, saya kan seorang bisa dibilang gamers, kawan guru, sehingga guru itu menghubung wali kelas dan wali kelas memanggil orang tua saya, Bu. Sampai dipanggil orang Ya, tuanya. Bu, orang tua saya juga dipanggil ke sekolah. Dia sering berbicara kasar, berbicara kotor, yang mengakibatkan dia pernah dipanggil orang tuanya karena kedapatan oleh guru, ya? Iya. Oke, baik, itu masalah Fitra. Mungkin bisa kita simpan dulu ya. Kemudian silakan masalah Firman. Baiklah, jadi kalian tadi sudah saling bercerita ya permasalahan masing-masing. Nah, kira-kira untuk pertemuan kita kali ini, menurut kalian masalah siapa dulu yang dibahas? Saya Fitra, Bu. Fitra. Alasannya apa kira-kira masalah Fitra? Lebih parah sampai dipanggil orang tua. Parah. Agak urgent sih, Bu, masalahnya. Agak urgent kan? Dari permasalahan Fitra tersebut, kira-kira dampak yang Fitra rasakan sendiri seperti apa? Kalau dampaknya sih mungkin banyak sih, Bu. Tapi yang paling gak enak itu yang pertama kan ada beberapa temen yang dulu dekat banget sama Fitra, bisa dibilang sahabat lah, Bu. Nah sekarang apalagi jauh karena mungkin nggak mau ke ikutan Fitra, juga mau ngomong kasar, nggak mau. Nah, kalau tadi kan itu dampak kan Ya. yang dialami Fitra. Kalau misalnya penyebabnya menurut Fitra sendiri itu apa? Penyebabnya itu kan tadi sudah diceritakan, di lingkungan game sebagai utama memberikan pengaruh buruk, terus sama kelamaan Fitra jadi ikut-ikutan ngomong Man, kira-kira penyebab Fitra Kayak apa? yang ibu bilang sama kita bilang, dia tidak bisa membedakan mana baik dan yang buruk, tidak bisa memfilter kata-kata yang keluar dari omongan temannya. nggak bisa mengontrol emosi juga sih, Bu. Jadi kurang bisa mengontrol. Oke, jadi itu penyebab dan dampak yang menurut Fitra itu kita rasakan ya. Jadi penyebabnya ada beberapa hal tadi. Nah, menurut Fitra sendiri itu merupakan suatu masalah, perilaku bermasalah atau tidak? Sangat bermasalah sih, Bu. Sangat bermasalah. Jika itu merupakan suatu masalah, artinya harusnya seperti apa? Coba Firman. Kalau Fitra terus begini, nanti teman-temannya malah lebih menjauh, dianggap orang lain anak nggak benar lah, ini itu. Jadi perilaku Fitra ini harus diubah. Nah, menurut kalian pentingnya kita bersikap sopan itu seperti apa? Selain penampilan sih, orang biasanya memiliki apa yang kita ucapkan, apa yang orang lihat dari ucapan kita pasti mendeskripsikan Dari sikap kita, dari omongan kita, agar dihargai orang lain, kita pun harus menghargai orang lain. Kalau misalnya mau dihargai, kita juga harus pandai menghargai orang lain. Oke, kalau misalnya Ulum, Menurut saya, Bu, kalau kita bersikap dan berbicara sopan, Bu, suasana, Bu, menyenangkan. Mungkin ada orang tersakiti,
dengan omongan kita tadi. Ada omongan kita tadi. Jadi biar pentingnya perilaku sopan itu biar menciptakan hubungan yang harmonis mungkin ya. Iya. Bagaimana bersikap dengan orang tua, dengan yang sejawat, dengan yang sama dan dengan yang di bawah kita. Kalau misalnya kan kita ini kan harus mengubah perilaku, pasti harus punya cara solusi. Menurut kalian sendiri solusinya seperti apa? Coba dari Ulum. Ya. Mungkin dari saya Bu, bergaulah dengan orang yang berbicaranya lebih baik Bu. Berbicaranya lebih baik. Boleh sih berteman siapa saja, tapi tahu aturannya lah Bu. Tahu aturannya seperti itu. Ya, kalau misalnya dari Firman, Kalau menurut saya, berusahalah untuk tidak berbicara kotor dalam keadaan emosional. Kan banyak kata lain yang harus diomong, kayak istighfar, pahala pun mengalir ke kita, istighfar, terus berbanyak ibadah. Udah itu aja. jangan berbicara saat keadaan yang emosional ya. Kalau menurut saya sih Bu, kita tuh harus berbicara sopan santun kepada orang yang tua, sama ke orang muda dikenal. Tapi kalau sama teman-teman dekat tidak apa-apa sih menurut saya. Soalnya kan cuma untuk bercanda, untuk menghadap. Saya tidak setuju sih. Gimana tidak setujunya? Kalau menurut saya ya, sopan santun itu tidak harus pada orang yang lebih tua, sama yang muda, sama yang seumuran. Kita harus menjaga attitude dan sopan santun kita. Bukan hanya Kepada orang tua saja. kalau lu gimana lu? Ya Bu, kita kan nggak tahu Bu pikiran orang gimana sih Bu ya, hati orang gimana. Mungkin ada yang tersakiti Bu. Oke, jadi gimana? Tapi maksud saya kan kita kan cuma untuk bercanda. Kan sama teman kan biasanya kayak be aja gitu kan, sama-sama ngomong juga gitu. Misalnya menurut Firman, jangan mengumpat dalam keadaan emosional. Banyak kata-kata lain yang harus diucapkan ya. Kondisi kamu harus lebih rileks, seperti tarik nafas, buang nafas. Kalau misalnya memang lagi kesal. Kalau menurut Ulum tadi, bergaulah dengan orang-orang yang baik, ya. Karena menurut Ulum, lingkungan yang baik akan memberikan pengaruh. Nah, kita harus berpikir dulu sebelum bertindak. Ya, sadar kondisi di mana kita berada. Kalau misalnya di tempat ramai, ada orang tua, apakah pantas? Misalnya kita berbicara kasar, berbicara kotor. Kan kayak kata Firman tadi, ada kok Bu gamers yang baik-baik saja, yang kalau misalnya ngomong itu sopan, tidak kasar, seperti itu. Nah, artinya kan kita punya teladannya nih, punya role modelnya. Orang gamers juga ada yang ngomongnya baik. Nah, bagaimana cara kita bisa juga bersikap seperti itu? Karena kita tahu tadi perilaku tidak sopan yang berbicara kasar tadi itu adalah salah dan patut diubah. Nah, Fitra, dari solusi yang dipaparkan Firman, Ulum, dan Holik, dan juga dari Ibu, kira-kira apa nih yang bisa kita tangkap? Setelah simpulin dari semua solusi teman-teman tadi, yang pertama kita itu harus bisa bergaul dengan orang-orang yang baik, harus bisa memilih mana pergaulan baik dan mana pergaulan yang buruk. Dan selanjutnya yang dikatakan oleh Firman, kita itu harus bisa mengontrol emosi dan fitrah, seperti kan sebanyak kata-kata lain yang lebih baik yang mungkin memberikan manfaat untuk fitrah. Rasa Fitra tadi sudah menangkap ya solusi-solusi yang diberikan oleh kita. Nah, selanjutnya Ibu rasa bisa diterapkan dan nanti mungkin untuk 1 minggu ke depan Ibu mau lihat perubahan perilaku Fitra ya. Pertemuan kali ini sesuai dengan janji kita minggu lalu, kita akan mendengarkan proses pelaksanaan Fitra dalam melakukan perubahan perilaku. Selama seminggu kemarin Fitra sudah menerapkan apa yang solusi yang dikasih oleh teman-teman di Ulum, Holik, Firman. Terus yang paling Fitra ingat tuh perkataan Firman untuk bisa mengontrol emosi, tarik nafas, misalnya kalau lagi amarah, dan perbanyak istighfar. Lalu kata Firman itu yang paling berkenan untuk Fitra itu lebih ingat kepada Tuhan sih Bu. Nah, jadi selama 1 minggu ini alhamdulillah Fitra juga sudah bisa mengontrol emosi Fitra di depan teman-teman, sudah tidak mulai berbicara kasar lagi, baik itu di lingkungan game. Fitra sudah mulai menghilangkan kebiasaan buruk tersebut. Jadi dia sudah mulai bisa menerapkan perubahan perilakunya, sudah bisa mengontrol perilakunya. Nah, mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan. Kalau Holik gimana Holik terkait cerita Fitra tadi?
Kalau saya sih salut Bu dengan Salut ya. hasil dia seminggu Bu. Iya, hasil Kita kan teman tongkrong bersama kan Bu, Iya. pokoknya bareng-bareng tiap malam kan Bu. Pas dia main game nggak pernah lagi dia ngomong kasar gitu Bu. sudah berkurang Sudah berkurang. perubahannya. Kalau dari kita ini tadi ada perubahan lah Bu, ada perubahan sedikit lah Bu. Kalau dari Firman? Kalau saya masih pendapat perlu dipertahankan walaupun susah dilakukan, sedikit demi sedikit kamu pasti bisa. Tetap konsisten sama kemajuan kamu. Oke, tetap konsisten ya, Iya. kata Firman. Nah, kalau misalnya untuk kendalanya sendiri seperti apa yang Fitra rasakan? Yang saya rasakan sih Bu, kendala yang paling utama pada saat lingkungan game sih. Lingkungan game saya itu kan kemarin sudah saya ceritakan kalau saya itu sangat sulit sekali Bu menahan emosi saya. Kadang-kadang saya itu kalau main game di tongkrongan masih sering terbawa suasana. Nah, saya kan juga pernah mulai berbicara kepada teman saya, teman-teman tongkrongan game saya untuk ngasih tahu kepada teman saya untuk jangan berbicara kasar lagi. Gimana kira-kira menanggapi kendala dari Fitra tadi? Ulum gimana Lum kira-kira? Dia kendalanya sudah ngasih tahu temannya, ya, tapi temannya kadang nggak mau dengar dan gitulah karena lingkungannya seperti itu. Jadi dia ikut-ikutan lagi kadang berbicara kasar. Kalau menurut saya sih Bu, agak mengurangi lah Bu. Mengurangi apa? Mengurangi sepertinya bermain game. Nggak apa-apa Fitra terus nongkrong kan sama teman-temannya, tapi dia harus nyoba kasih tahu sama teman-temannya, harus tahu situasi dan kondisi dan harus memikirkan perasaan orang lain. Gimana itu maksudnya memikirkan perasaan orang lain? Kayak kita harus mikir panjang dulu ngomong si dia ini tersinggung nggak ya sama omongan kita gitu. Setuju terhadap mereka berdua. Tapi emang kita tuh memang sulit untuk melepaskan pergaulan yang pernah kita lakukan. Tapi sebaiknya sedikit demi sedikit kita menghilangkan pergaulannya. Lebih baik kita mengambil positif sih daripada negatif. Boleh berteman tapi kita ambil yang positif saja, negatif jangan. Tapi benar juga kata Oli bahwa tidak mudah bagi kita untuk melepaskan pergaulan begitu saja. Jadi pintar-pintar kita memilih ya. Dan kata Firman tadi juga dikasih tahu ya, coba dikasih tahu dikit demi sedikit ya. Ibu yakin Fitra bisa melakukan perubahan tersebut. Sejauh ini pun Fitra ada keberhasilannya, ada perubahannya, Ibu sangat apresiasi. Yang ingin Fitra sampaikan kali ini sih, Fitra sangat berterima kasih kepada teman-teman, Ulum, Firman, Holik, dan juga Ibu yang sudah membantu Fitra menyelesaikan masalah Fitra selama ini. Dan berkat konseling yang Ibu lakukan inilah Fitra dapat membedakan yang mana yang salah dan mana yang benar. Dan kedepannya Fitra akan tetap berpegang teguh pada omongan teman-teman dan juga Ibu Dalam melakukan perubahan perilaku ya. Ya. Baik. Kalau teman-teman lain ada yang ingin tanggapan untuk Fitra? Menyemangati Fitra barangkali? Mungkin saya sih. Iya. Kan sebelumnya kita dipengaruhi oleh teman-teman Iya. dengan hal yang negatif. Tetapi harusnya kita untuk mempengaruhi teman-teman dengan hal yang positif. Oke, jadi kita yang memberikan pengaruh ya Iya, terhadap dengan orang lain. hal yang positif. Kalau Firman ada? Kalau saya sih sebelum ngomong-ngomong kasar gitu, yang perlu diingat itu ada dua, orang tua sama Tuhan. Itu aja. Orang tua sama Tuhan ya. Kalau lu ada tambahan? Sama sih Bu, persis. Sama Oke, mereka berdua sama tadi. ya. Luar biasa tepuk tangan buat kita semua. Momen konseling kita kali ini, Ibu rasa Ibu senang ya karena kalian semua aktif dalam memberikan masukan, pendapat untuk menyelesaikan permasalahan Fitra. Nah, untuk pertemuan selanjutnya mungkin nanti permasalahan Ulum, Firman ataupun Holik nanti yang kita bahas ya. Ibu ucapkan terima kasih sudah mau hadir di sini. Terima kasih juga karena sudah aktif dan sudah mau membantu ya. Ya. Baik, nah silakan kembali ke kelasnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.